Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebaik-baiknya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di waktu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim untuk Tullabul ilm, duduk di majelis ta'lim. Julusuka sa'atan fi majlisil ilm, la tamassu kullaman wa la taktubu harfan khairan laka min ibadati alfi sanatin. Dudukmu sesaat di majelis ta'lim itu lebih baik daripada ibadah seribu tahun. Maka syukur kita di maghrib pada malam hari ini, antara maghrib dan isya, waktu yang sangat istimewa, waktu yang kata ulama siapa yang istiqomah menjaga waktu antara maghrib dan isya, maka insya Allah akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka di waktu maghrib yang barokah ini kita isi dengan sedikit ilmu pengetahuan, sedikit dengan faedah-faedah daripada Nabi SAW, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita terlahir di muka bumi ini, sebagian besar bahkan semua di antara kita itu dilahirkan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan dalam mengucap dua kalimat syahadat, yang di mana sebagian di antara kita lahir di keluarga yang notabene adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka begitu dahsyat pengaruh lingkungan dalam setiap kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alastu bi rabbikum qalu bala." Jadi Allah bertanya ketika kita berada di dalam perut ibu kita dulu. Pada hakikatnya Allah bertanya kepada kita semua. Allah berfirman, apakah kamu mengakui aku ini Tuhanku, kata Allah. Maka semua manusia pada hakikatnya diabadikan di dalam Al-Quran menjawab qalu bala. Mereka manusia mengatakan, benar, engkau adalah Tuhanku. Jadi pada hakikatnya manusia ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di alam kandungannya, mereka berada di alam roh. Pada hakikatnya manusia itu semua muslim. Semuanya muslim, mengaku Allah sebagai Tuhannya. Tapi terlahir di muka bumi dalam lingkungan yang berbeda-beda. Maka di antara hikmah daripada ayat ini, di antaranya itu apa? Begitu dahsyatnya pengaruh lingkungan dalam setiap kehidupan manusia itu sendiri. Karakter seorang manusia, apalagi anak,
karakter seorang anak, apa jadinya di masa depan tergantung karakter daripada lingkungan mereka berada. Ketika lingkungannya baik, maka masa depan anak itu insya Allah jadi baik. Ini jangan sampai kita keliru dalam hal ini. Kita menginginkan anak kita jadi anak yang baik, tapi kita tidak menyediakan lingkungan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Ada orang tua yang bercita-cita jadi anaknya itu adalah anak yang soleh, tapi dirinya sendiri tidak menyadari bahwa faktor kesolehan anak juga tergantung pada lingkungannya. Apa lingkungannya? Pertama, lingkungan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu adalah guru terbaik bagi seorang anak, guru pertama bagi seorang anak. Maka karakteristik seorang anak itu tergantung awal puncak akarnya itu bagaimana didikan ibunya yang pertama. Berapa banyak manusia ayahnya soleh tapi anaknya tidak soleh. Tapi sebaliknya, betapa banyak seorang ayah yang biasa-biasa saja tapi ibunya yang luar biasa, anaknya jadi soleh. Siapa yang tidak tahu seorang nabi namanya Nabi Nuh alaihissalam punya istri yang tidak solehah, maka anaknya lahir dalam keadaan kafir. Begitunya istrinya Nabi Allah Lut, Nabi lain Nabi Allah Lut, kemudian beberapa nabi yang istrinya notabene tidak baik. Tapi sebaliknya, kita akan lihat Fir'aun punya seorang istri namanya Asyah, dari kecil mendidik seseorang anak didikannya dari kecil bernama Musa alaihissalam. Musa ini ayah angkatnya Fir'aun, tapi ibunya yang luar biasa, masa depannya jadi orang baik. Sebaliknya, walaupun dirinya seorang nabi, tapi ketika ibunya dia tidak baik, maka seperti Nabi Allah Nuh alaihissalam. Sampai ditegurkan dalam Al-Quran, wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Nuh berkata, sesungguhnya wahai Allah, ini adalah anakku. Allah menjawab, wahai Nuh, qala ya Nuh, wahai Nuh, sesungguhnya anak itu bukanlah keluargamu, kata Allah SWT. Jadi Allah menegur Nabi Allah Nuh ketika dia mengatakan anaknya itu adalah Kan'an, itu adalah anaknya yang durhaka. Ketika disuruh naik ke dalam kapal, dia tak mau, dalam keadaan banjir bandang, tak taat kepada Allah. Dia justru berkomplotan bersama komplotannya orang-orang kafir pada masa itu. Maka dalam keadaan seperti itu Allah laknat anaknya Nabi Allah Nuh lewat didikan siapa? Ibunya yang tidak baik. Jadi pengaruh ibu itu dalam kehidupan manusia itu 80%. Bapak itu cuma 20%. Maka betapa pentingnya manusia mencari bibit yang terbaik untuk anak-anaknya. Ada seorang anak ngadu sama Sayyidina Umar. Seorang ayah ngadu sama Sayyidina Umar. Apa kata seorang ayah ini? Wahai Umar, anakku ini, wahai Amirul Mukminin, anakku durhaka kepada orang tuanya. Jadi ayah ini mengadu anaknya durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka Amirul Mukminin memanggil anaknya. Kemudian Amirul Mukminin Sayyidina Umar bertanya, wahai gulam, wahai budak, pernahkah engkau diberikan 3 kewajiban ayahmu kepada 3 hak seorang anak kepada ayah, kepada apa? Seorang ayah kepada anaknya. Ini perhatikan nih bapak-bapak ini. Ada 3 hak seorang anak. Ada 3 haknya seorang anak dari ayahnya. Yang pertama kata Sayyidina Umar, apakah bapakmu itu memberikan ibu yang terbaik bagi kamu? Maka si anak menjawab, wallahi demi Allah wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ibuku dari golongan orang yang tidak baik. Dia orang yang bukan orang solehah, keturunan bukan orang yang baik. Satu tuh. Jadi ini yang bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nyari bibit kepada cucu kita ke depan, hati-hati milih perempuan. Sayyidina Umar nanya, jadi kewajiban seorang anak
seorang kakek kepada cucunya kelak, seorang ayah kepada anaknya kelak memberikan ibu yang terbaik. Karena kata Nabi, sekolah pertama bagi seorang anak itu adalah ibunya. Maka kata anak ini, demi Allah dia tidak memberikan ibu yang terbaik kepada satu poinnya, berarti ayahnya sudah minus. Yang kedua, apa kata Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu? Apakah bapakmu memberikan nama yang terbaik kepada kamu? Maka seketika itu anak ini menjawab, demi Allah wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak memberikan nama yang terbaik kepadaku. Namaku termasuk nama dari golongan lebah. Namanya lebah, macam anak sekarang ini. Namanya Michael, namanya apa macam-macam. Saya tanya, saya punya murid banyak, aneh-aneh namanya. Aneh-aneh namanya. Saya tanya, tahu nggak apa makna daripada namamu? Nggak tahu. Saya suruh tanya ke orang tuanya pun nggak tahu. Namanya Ronaldo misalkan, ya Allah apa itu? Ini Muslim apa enggak sih? Hati-hati ibu-ibu sekalian memberikan nama kepada anak. Kalau nggak paham makna, yo jangan kasih nama. Minimal kita harus tahu itu punya siapa yang punya nama. Ketika kita memberikan nama, misalkan apa namanya, Abu Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu gurunya Imam Syafi'i. Nanti dipanggil Sufyan. Jangan tanya makna. Kalau ditanya makna bahaya. Tsaur artinya kerbau. Jadi maknanya Ustaz apa? Sufyan kerbau. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Itu nama ulama. Nggak apa-apa. Maknanya agak melenceng, tapi punya ulama. Ini nama orang-orang kafir dibanggakan, kan, dinaikkan, disematkan kepada anak-anak sekarang. Udah mulai nih budaya. Ya, coba kalau kita nonton bola tuh. Kalau kita nonton bola timnas Malaysia, itu enak-enak namanya. Ahmed Ziyad, jelas-jelas. Masuk ke Indonesia, tak tahu lagi apa namanya. Dan itu bukan pemain bola doang. Kadang-kadang kita ke bawah di dapur ini saya tanya, tak tahu makna namanya dari siapa. Jangan sampai ada nama anak nanti Lamborghini. Ya Allah, macam-macam. Lah itu hati-hati. Kewajiban seorang ayah kepada anak memberikan nama yang terbaik kepada anaknya. Dari mana nama yang terbaik? Maknanya yang terbaik. Yang kedua, kalau tidak paham makna, minimal mengambil nama dari para ulama. Contoh, Abu Hurairah. Apa artinya Abu Hurairah? Bapak kucing. Boleh tidak kita ngambil nama Abu Hurairah bapak kucing? Boleh. Itu nama muhaddis sahabat Rasulullah. Walaupun maknanya kadang kurang baik, tapi itu adalah nama sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita tahu kenapa ngasih nama Abu Hurairah. Saya berdoa mudah-mudahan anakku menjadi seorang muhaddis seperti Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu. Jadi jangan aneh-aneh kasih nama anak. Ini yang masih aneh-aneh nama anaknya, nggak paham maknanya, ngambil sematan orang kafir anaknya, tolong dirubah kembali. Boleh tadi Ustadz dirubah kembali namanya kalau tidak baik, nggak apa-apa. Di pesantren saya berapa banyak santri itu minta izin, minta nama kepada Abu Yal Habib Zain, guru kami. Untuk apa? Karena namanya udah nggak jelas kesana kemari. Orang tuanya sendiri kadang kagak paham maknanya. Hati-hati. Maka anak ini menjawab, wallahi wahai Umar, ayahku tidak memberikan nama yang terbaik kepadaku. Jadi pertama kewajiban seorang ayah kepada anak memberikan bibit bebet yang terbaik. Apa itu? Ibunya yang harus baik. Dengan macam-macam. Kalau istrinya, kalau ibunya nggak sholat, insya Allah anaknya lebih bukan nggak sholat lagi, mabuk dia. Loh kenapa? Pingin anak soleh, pingin anak solehah. Jangan harap seorang anak itu jadi anak soleh dan solehah, tapi kalau ibunya itu kurang ajar, dia tidak sholat, jangan harap dia menjadi orang yang beriman. Di rumah saya ada satu keluarga, bapaknya penjahat, maling, bapaknya penjahat, ibunya solehah, ibunya orang baik, ibunya luar biasa, paham, tapi bapaknya walaupun dia maling, tak pernah memberikan nafkah dari harta rampahan, harta malingnya. Sehingga apa yang terjadi? Bapaknya maling, ibunya yang solehah, anak penghafal Quran. Tuh. Begitu. Kenapa? Pengaruhnya seorang ibu kepada anak 80%. Bapak cuma 20% doang, cuman numpang nongol sedikit saja gitu.
Jadi pengaruh seorang ibu kepada anak begitu dahsyatnya. Maka yang ketiga kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, apa kewajiban seorang ayah kepada anaknya? Amirul Mukminin bertanya, wahai gulam, wahai budak, apakah ayahmu mengajarkan kamu Al-Quran? Maka si anak menjawab, wallahi demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ayahku itu tidak pernah ngajarin ngaji. Kalau bahasa kasarnya kita begini, ayah saya tak bisa ngaji, ngajar ngaji apalagi dimasukkan ke pengajian, disuruh bayar 50.000 berat. Kewajiban seorang ayah, orang tua kepada anak, pertama, ibunya yang harus baik. Kedua, kasih nama yang terbaik. Yang ketiga, ajarin mereka Al-Quran. Jangan sampai mereka S1 gelarnya Masya Allah sarjana, tapi ketika ayahnya sekarat nyuruh orang untuk ngaji, anaknya nggak bisa ngaji. Malu kita. Malu sebagai seorang ayah, sebagai orang tua. Anak kita doktor, anak kita profesor, sarjana, tapi ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, kita butuh anak kita, kita nyewa orang untuk baca Quran, anak kita semua lari. Kenapa? Nggak bisa ngaji. Apalagi nggak sarjana. Enggak sarjana aja, yang sarjana aja kagak baik. Jadi malu kalau punya anak udah kelas 2 SMP, 3 SMP, SMA, main bola kemana-mana, lomba kemana-mana, juara matematika kemana-mana, tapi nggak bisa ngaji. Mau nanti dibacain nanti daripada apa? Buku-buku matematika, buku sejarah yang dibacakan nanti ketika sakaratul maut. Al-Quran. Nih saya tegas nih. Maka Al-Quran itu bukan saja sebagai mata pelajaran, bukan. Ilmu agama bukan hanya bidang studi, bukan. Tapi kewajiban. Ini yang kadang keliru. Berapa banyak anak di murid saya di rumah Al-Quran, saya tanya, kenapa nggak ngaji nak pramuka? Kenapa nggak ngaji main bola? Mau ketika sekarat dibawakan bola nanti, bukan Quran. Jadi pas sekarat bola nih hasilnya tuh. Siapa suruh waktu ngaji dulu apa namanya beralasan main bola? Kagak ngaji gara-gara main bola. Apalagi sekarang udah ada timnas tuh, Ramadan Sananta, makin semangat main bola. Kenapa nggak ngaji? Turnamen Ustaz, turnamen tuh, makan turnamen sampai sekarat nanti tuh. Terus marah betul Pak ini, terserah lah. Undang saya nggak lagi diundang nggak apa-apa. Ini pengalaman ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi Al-Quran itu kewajiban seorang ayah dan ibu. Ini pakai kata sebenarnya. Pakai, alhamdulillah, biar semua dengar. Jangan sampai nanti gara-gara duniawi, gara-gara pelajaran duniawi, anak tidak ngaji gara-gara matematika, gara-gara les bahasa Inggris, gara-gara les IPA, mereka tidak ngaji. Gara-gara ujian cuman seminggu, mereka tidak ngaji. Apa 10 jam kita ngaji? Padahal mohon maaf, ujian sampai jam 11 doang, balik. Kadang-kadang ngaji cuma 1 jam. Kenapa nggak ngaji ujian Ustaz? Padahal mohon maaf, saya pura murid banyak. Rata-rata walaupun ujian yang ngaji itu yang juara 1 semua. Yang juaranya juara-juara 20, juara-juara 12. Biasanya beralasan, kenapa nggak ngaji ujian Ustaz? Itu yang biasanya juara 13. Bener. Saya tanya, saya hitung, kamu juara 1 nggak? Iya, ngaji dia biasanya walaupun ujian. Ini jadi Al-Quran itu kewajiban. Ilmu agama itu kewajiban, bukan lagi bidang studi yang harus kuliah dapat gelar SPDI, SAG, bukan. Nggak harus ustadz yang harus belajar Al-Quran, nggak harus ustadz yang harus belajar ilmu agama, tapi seluruh orang yang mengaku dirinya Islam, KTP-nya Islam, harus belajar ilmu agama, wabil khusus apa? Al-Quran. Nanti pas nikah, astagfirullahaladzim, disuruh baca Fatihah kelepotan, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, ya Allah malu.
punya anak sarjana, ganteng-ganteng, cantik-cantik, nggak bisa ngaji. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ngegas. Saya tadi di jalan nggak mau ngegas, lemes. Tapi bilang sama istri, saya lagi nggak ada serak untuk ceramah ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa untuk dakwah, kenapa jadi ngegas begini? Pak ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong sekali jangan beralasan apa-apa. Al-Quran itu kewajiban kita semua. Maka apa kata Sayyidina Umar ketika mendengar jawaban anak ini? 3 kewajiban seorang ayah. Ayah yang mengadu anaknya durhaka. Rupanya kata Umar, kamu yang durhaka kepada anakmu sendiri. Kenapa? Kamu mengadu anakmu durhaka kepada kamu, tapi kamu sendiri durhaka kepada anakmu sendiri. Kenapa seorang ayah dan ibu bisa durhaka kepada anaknya? Penyebabnya satu, kewajiban anak itu tidak dipenuhi sama ibu bapaknya sendiri. Tidak diberikan ibu yang terbaik. Ibunya kerjaan yang nggak pernah sholat. Kenapa nggak sholat? Haid 1 tahun haid penuh. Ada yang model begitu tuh. Iya bener. Kenapa nggak puasa? Haid aja sekalian. Apa nggak darah sapi yang keluar? Yang kedua kata Sayyidina Umar, apa? Diberikan nama yang terbaik, nama yang tak apa-apa yang nggak jelas. Boleh nggak nama yang gaul Ustadz yang diberikan kepada anak? Boleh, ada kok nama yang gaul dalam Islam. Apa contohnya? Samuel itu nama nabi. Nggak apa-apa, kasih nama nabi. Akhirnya dipakai sama kawan-kawan kita yang non muslim. Daniel itu nama gaul, itu nama nabi, itu nggak apa-apa pakai. Jadi bukan 25 nabi aja yang wajib. Nabi yang dibunuh sama orang-orang Bani Israel aja jumlahnya banyak, hampir ratusan sampai ribuan. Di antaranya ada nabi dan rasul yang di luar 25. Siapa namanya? Daniel nggak apa-apa, itu nama nabi. Kasih yang begitu-gitu. Siapa lagi di antaranya? Samuel nama nabi, pakai. Samson, Ustadz bagaimana? Samson itu sebenarnya Sam'un, nama nabi juga. Cuman orang Betawi susah nyebut Sam'un, disebutnya Samson. Gak apa-apa, tapi jangan Samson, kasih namanya Sam'un, Nabi Sam'un, namanya Sam'un biar kuat. Gak apa-apa, gaul. Yang ketiga Al-Quran. Maka ibu-ibu wabil khusus ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemana-mana kita ini. Jadi betapa pentingnya seorang ibu kepada seorang anaknya. Pengaruhnya begitu dahsyat kepada anak-anaknya. Jadi kalau ibunya kagak baik, bisa dipastikan seorang anak juga ikut tidak baik. Tapi kalau ibunya solehah, biasanya insya Allah anaknya jadi anak-anak yang solehah. Maka lihat didikan daripada Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah Al-Kubra. Khadijah itu istri Nabi, anaknya Fatimah, cucunya namanya Hasan Hussein, cicitnya namanya siapa? Ali Zainal Abidin. Dari bawah ke atas semuanya orang baik dan orang-orang terbaik. Kenapa? Didikan ibunya yang dahsyat. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra kaya, tapi ujung hidupnya fakir karena berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak pernah minta dengan baginda Nabi, tak pernah menyakiti Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh hidupnya dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir hayatnya beliau. Suatu ketika Rasulullah balik, Nabi melihat istrinya lagi berdiri, kemudian menyusui anaknya Fatimah Zahra. Padahal dulu dia orang terhormat dan kaya raya, tapi ternyata ketika awan dengan menikah dengan baginda Nabi Muhammad, beliau mengorbankan seluruh daripada hartanya. Ketika dia menyusui Fatimah Zahra, yang keluar bukan putih air susunya, tapi merah, darah yang keluar. Kenapa? 3 hari 3 malam Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra tidak makan. Dulu dia kaya raya, Khadijah Al-Kubra. Beliau termasuk wanita terhormat. Setengah harta orang Mekah milik Khadijah Al-Kubra. Tapi apa yang terjadi? Di akhir hayat beliau 25 bahkan puluhan tambalan di gamisnya. Berbeda dengan wanita sekarang, Masya Allah, 2 lemari pakaiannya. Kalau diajak kondangan pasti bilang tidak ada. Luar biasa begitu. Bagaimana anaknya nggak ngikut? Kalau ibunya macam gitu nggak ada syukur, Masya Allah, ibunya pasti, anaknya pasti ngekor sama ibunya sendiri. Khadijah kaya,
Ketika dia menikah dengan Nabi, berjuang bersama Rasulullah. Bahkan ketika beliau tertidur Sayyidina Muhammad di pangkuan istrinya beliau Khadijah Al-Kubra, apa yang dia lakukan? Mengelus daripada kepalanya Sayyidina Muhammad sampai tertidur, menetes air mata Khadijah Al-Kubra. Bangun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai istriku tercinta Khadijah Al-Kubra, kenapa engkau menangis? Menyesal menikah dengan aku? Karena dulu engkau kaya raya, terhormat, orang ngantri untukmu. Khadijah itu umur 40, Bu. Tapi mukanya seperti umur 17 tahun. Sama dengan ibu-ibu sekarang. Umur 17 tahun seperti muka 40. Nah, masalah yang gak begitu banyak, masalah yang gak ada diada-adakan. Buktikan aja. Coba adakan kalau disuruh ada kegiatan. Dia suruh ngaji, ayo ngaji, sibuk. Nah itu, kalau perempuan sekarang gak ada kerjaan, sibuk-sibuk sendiri. Padahal gak sibuk. Khadijah enggak, ada kerjaan ditinggalin untuk agama Allah, harta dikorbankan untuk agama Allah. Sekarang kebalik, agama dikorbankan untuk perkara dunia. Kalau ada arisan, wah itu pengajian libur. Begitu. Kalau Khadijah balik, beliau luar biasa. Maka Khadijah orangnya cantik, ngantri, tapi bersama Rasulullah. Ketika beliau tertidur, Sayyidina Muhammad menetes air mata. Bangun Rasulullah, ada apa dengan engkau wahai istriku tercinta? Maka kata Khadijah, kata Rasulullah, apakah engkau menyesal menikah denganku wahai Khadijah? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Tapi yang aku sesalkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau aku wafat, siapa yang ikut berjuang bersamamu? Siapa yang membantumu ya Rasulullah? Seandainya tulang belulangku dipakai untuk berkorban nanti ya Rasulullah, pakai tulang belulangku, gali daripada kuburanku, pakai mereka untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Khadijah. Maka punya anak Fatimah. Satu ketika ke Fatimah ditanya, sahabat ditanya nih, siapa wanita terbaik? Sahabat gak ada yang bisa jawab. Sayyidina Ali waktu itu ditanya, balik ngadu sama istrinya beliau Fatimah Az-Zahra. Tadi Rasulullah ngasih PR kepada kami nggak ada yang bisa jawab. Apa jawab apa pertanyaannya wahai suamiku Pak Ali? Maka Sayyidina Ali menjawab, Rasulullah bertanya siapa perempuan terbaik? Maka Fatimah menjawab, aku tahu jawabannya wahai Ali, wahai suamiku. Apa jawabannya? Beliau menjawab, wanita terbaik adalah wanita yang tidak pernah, jarang dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Bukan seperti sekarang. La ilaha illallah. Maka Fatimah, ibu-ibu sekalian, mohon maaf sekali, keluarganya Ali dengan Fatimah itu lebih banyak rumahnya gelap daripada terang. Zaman dulu kan nggak ada tembok-tembok sangat seperti sekarang. Kenapa? Saking takutnya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Sekarang nggak sengaja, kadang-kadang bercadar buat video, melenggok-lenggok tak jelas. Bagaimana? Padahal jawaban Sayyidina Fatimah itu dibenarkan sama Rasulullah. Ali ngelapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku tahu jawabannya. Perempuan terbaik adalah perempuan yang jarang, bahkan tak pernah dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maka wanita tarim, ibu-ibu sekalian, ada 3 tempat dia keluar rumah. Wanita yang dikatakan wanita terbaik oleh Nabi, wanita tarim. Kenapa wanita tarim itu wanita yang dahsyat luar biasa? Karena dia keluar rumah dalam 3 tempat. Pertama, ketika dia masih belum balik. Yang kedua, ketika sudah dilamar sama suaminya, kemudian dinikahi, dia keluar menuju rumah suaminya. Yang ketiga, wanita tarim keluar rumah ketika dia dikuburkan, dibawa mayat. Cuman itu aja. Jadi kalau keluar rumah nggak boleh Ustaz? Boleh, tapi jangan melenggok-lenggok. Maka kata Imam Ali, ada 3 sifat laki-laki jelek. Apa itu? Tapi bagus bagi perempuan. Apa itu? Pelit. Laki-laki kalau pelit, medit, nggak usah dikawani. Maka kata Nabi SAW, as-sakhiyu, orang yang pelit, qaribun, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Itu orang pelit. Orang bakhil, al-bakhil, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Itu orang pelit. Jauh dari Allah, jauh dari manusia. Nggak ada yang mau berkawan sama orang pelit. Mohon maaf, orang pelit sendiri bilang apa? Pelit betul dia, tak mau saya berkawan. Padahal dia pelit juga. Jadi orang pelit sendiri nggak suka sama orang pelit. Bener?
Apalagi orang yang dermawan, sering tuh saling gunjing. Masya Allah, pelitnya minta ampun. Padahal dia tak sadar kalau ngasih orang belanja itu, ngasih istrinya belanja, minta beli terasi, bener-bener dikasihnya 500 rupiah. Nggak pernah diminta terasi, kasihlah 20.000. Walaupun cuma terasi, ini enggak. Beli terasi Pak, dikasihnya bener-bener 500 perak. Kurang ajar. Betul. Apa namanya itu, namanya laki-laki pas-pasan itu namanya. Paham nggak? Itu nggak baik bagi laki-laki, tapi bagus bagi perempuan. Kenapa? Perempuan kalau pelit itu bagus untuk menjaga harta suaminya. Ini enggak. Tahu aja deteksi. Udah kita kantong-kantong baik-baik, mau pergi ngopi, kemana duit saya? Udah dihilang. Ini bahaya ini yang begitu-gitu. Jangan loyal banget begitu loh. Saya kasih tadi Pak, tadi apa? Hati siapa? Kasih orang baik betul. Saya kasihan, jadi saya traktir kawan-kawan saya. Memang benar dermawan, tapi apa namanya, duit suami yang habis. Paham nggak? Perempuan kalau pelit bagus, tapi nggak baik bagi laki-laki. Pelitnya minta ampun, itu nggak boleh. Yang kedua kata Imam Ali, sifat laki-laki baik, tidak baik, tapi tak baik apa? Baik bagi perempuan. Apa itu? Angkuh, cuek. Laki-laki kalau kerjaannya merem aja, wah, diajak bercanda di serius. Orang serius diajak bercanda, itu kurang ajar namanya. Siapa yang mau berkawan sama orang macam gitu? Mukanya serem amat. Macam ustad lah, enggak lah. Ya kan? Malam ini kita bercanda. Sekali kita garang, sekali kita baik. Ini enggak, mukanya masam aja kemana-mana. Itu enggak baik bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan boleh. Dek, mau kemana? Nah, bagus. Itu kalau perempuan. Jalan menuju rumahnya Pak Haji ini kemana ya? Tuh, jalan kanal aja. Bagus, perempuan begitu cuek. Ini enggak. Dek, jalan ke ini mana? Oh, pas itu Pak, bagus. Dia disenyum-senyumkan lagi, dilembut-lembutin, apalagi di TikTok itu. Ya Allah, ya Allah. Begini, maka kata Imam Ali, orang yang perempuan ini sifat laki-laki kalau cuek, angkuh nggak baik. Tapi bagi perempuan bagus. Ditanya merem aja. Tapi kalau sama perempuannya ibu-ibu jangan. Ditanya baik-baik sesama perempuannya ya senyumlah. Tapi kalau sama laki-laki coba agak muka masam sedikit. Tapi jangan ngetes sama saya nggak kuat. Kalau nanya jalan ya jangan begitu. Tapi kalau semua laki-laki, maka ini yang muda-muda nih, mana yang muda-muda nih? Jangan terpengaruh sama perempuan yang dimana perempuan itu lemah lembut kalau dijawab. Jangan cari perempuan yang agak cuek sedikit. Itu bagus itu. Kenapa? Cueknya sama laki-laki. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini mau kemana? Nanya-nanya terus. Nah itu bagus, itu nggak apa-apa. Ini yang perempuan terbaik. Itu kata Imam Ali, bukan kata saya. Paham apa tidak? Jadi perempuan yang pertama, perempuan yang pelit. Yang berikutnya angkuh. Yang ketiga kata Imam Ali, sifat laki-laki yang tidak baik tapi baik bagi perempuan. Apa itu? Laki-laki yang dimana dia penakut. Ya Allah, di kamar mandi dia mau ditemenin. Gelap sedikit lari. Nah itu nggak baik itu. Pro laki-laki nggak usah ya temenin. Nanti yang repot kamu ini, yang cewek-cewek ini, mana ini yang masih belum menikah nih. Jangan menikah sama laki-laki penakut, karena susah. Nanti tengah malam kita dibangunin buat apa? Nemenin mau berak. Ya Allah, kemalan. Apalagi kalau dia berbaju coklat, dia polisi misalkan. Bintangnya banyak, tiba-tiba nengok gelap sendiri lari. Waduh, padahal di lapangan gagahnya minta ampun. Pas dia nikah mah ditemani tengah malam. Itu nggak baik. Sifat laki-laki penakut nggak baik. Tapi bagi perempuan bagus. Kenapa? Biar dia nggak sering-sering keluar rumah. Nggak berani Pak. Kalau sekarang nggak, laki-laki yang nggak paham nggak. Sedikit takut, pergi aja pakai motor itu. Nah, itu nggak bagus Pak. Jadi kalau istri kita agak penakut, baik. Kenapa? Biar nggak sering-sering keluar rumah. Jadi mudah-mudahan. Jadi sifat perempuan tadi yang tiga, yang kita ringkas nih. Sifat perempuan yang baik, pelit. Pelit artinya apa? Menjaga harta suami. Yang kedua angkuh. Jangan melambai-lambai suara kalau di depan laki-laki. Maaf, laki-laki yang bukan mahram. Kalau depan suami nggak apa-apa, mesra-mesra aja.
Yang ketiga, perempuan yang penakut boleh, artinya jangan sering keluar rumah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kalau ceramah orang nengok jam itu selesai dah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan barokah kita pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada yang khilaf, keras, ngegas, itu ciri khas saya. Jadi kalau saya disuruh lembut tak bisa. Tadi saya udah niat, di jalan saya mau lembut aja dah. Saya tak mau ceramah panjang-panjang. Rupanya ngegas juga, nggak bisa. Udah itu jadi melekat kita. Ya Allah, ya Allah. Jadi mudah-mudahan kita baik-baik semua. Mohon maaf kalau kata-kata kita salah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yufi'u wa yukafi mazidan. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbi ighfir lana ya Allah wa li walidayna warhamhum kama rabbawna saghira jaddatina wa li satidina wa li ulama'il masyaykhina wa li jami'il muslimin salmatil hayatil ulamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari azizal ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sallam. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.